Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa sekarang tuh gue juga sangat aktif di TikTok guys. Dan bahkan karena di TikTok tuh video pendek-pendek, gue bisa membahas lebih banyak dan lebih beragam grup K-pop di sana gitu. Jadi kalau kalian ingin gue yang lebih lebar jangkauannya gitu dan juga lebih cepat update-nya, silahkan follow TikTok gue di Ihsan Mahendra, oke? Buat yang mau aja, kalau kalian nggak punya TikTok ya nggak apa-apa, tunggu gue di YouTube juga tetap bakal gue bahas kok beberapa di YouTube, oke? Jadi itu yang pengen gue kasih tahu, kalau punya TikTok silahkan follow TikTok gue karena gue akan lebih cepat update di sana. Selanjutnya berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita dari girl group yang baru banget debut tapi prestasinya mentereng abis. Yap, ini adalah girl group terbaru dari Hype Labels dengan sub labelnya Adore yang bernama New Jeans. Kemarin gue udah sempat ngebahas soal debutnya New Jeans gitu, dan di sini gue mau ngasih tahu prestasi mereka padahal mereka baru debut. Yang paling menarik, prestasi mereka gue ambil dari portal berita K-Vibes Instagram yang berjudul New Jeans duduki peringkat teratas top 100 melon dengan Attention. Nih isi beritanya guys, New Jeans melanjutkan kesuksesan mereka dalam membuat rekor baru saat menduduki nomor 1 di top 100 melon. Attention sebelumnya mencatat rekor baru di chart melon saat lagu tersebut naik ke posisi 9 di Melon Daily Chart pada tanggal 5 Agustus yang merupakan rekor terpendek untuk masuk 10 besar di antara lagu-lagu debut yang dirilis oleh girl group dalam 3 tahun terakhir. Pada 6 Agustus lagu itu naik 3 tempat ke posisi 6 di chart harian, menetap di 10 besar selama 2 hari berturut-turut. Hype Boy dan juga Cookie menunjukkan tren yang meningkat saat mereka berada di peringkat 21 dan 85 di tanggal lagu harian untuk tanggal 6 Agustus. Dan Attention naik ke urutan 3 chart real time jam 11 malam hari itu tanggal 6 Agustus, membuat rekor terbaiknya sendiri. Kemudian pada 9 Agustus Attention naik ke posisi teratas dan menduduki peringkat nomor 1 di chart musik sepopuler. Selain itu Hype Boy berada di peringkat 6 diikuti oleh Cookie di peringkat 40. Dengan ini hampir semua lagu dari album debut New Jeans berhasil masuk ke 50 besar platform musik yang paling banyak digunakan di Korea Melon. Popularitas tersebut membuktikan bahwa New Jeans adalah girl group rookie paling populer yang debut tahun ini. Selain itu New Jeans adalah album debut pertama oleh girl group K-pop yang terjual oleh 200.000 eksemplar pada hari pertama perilisannya. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Jujur ini sangat mengejutkan. Kita semua tahu kalau Melon adalah platform streaming musik terbesar di Korea yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Korea sana gitu. Dan untuk berada di peringkat 1, jangankan di peringkat 1, masuk 10 besar aja sekarang itu agak sulit bagi grup-grup Gen 4, baik boy group maupun girl group gitu. Banyak dari mereka yang lebih lagunya lebih cocok atau lebih gede chartnya di luar negeri, tapi di dalam negeri itu melempem gitu. Dan beberapa grup yang berhasil memecahkan rekor ini kan aespa. Kita tahu aespa di 2021 dengan Next Level pertama, habis itu selanjutnya Savage berhasil Perfect All Kill. Tahun ini ada G-Idol dengan Tomboy yang juga berhasil nomor 1 dan bahkan meraih Perfect All Kill gitu. Dan tapi hampir semuanya tidak di lagu debut gitu. Nah, ini grup akhirnya memecahkan rekor New Jeans dengan lagu debutnya Attention. Sebenarnya mereka ngeluarin 3 lagu debut, tapi Attention ini yang paling wah, berhasil nomor 1 di top 100 melon. Gila gak guys? Ini sesuatu pencapaian banget yang udah lama banget gak terjadi di dunia K-pop. Akhirnya terjadi lagi lewat New Jeans ini. Dan bukan cuma berhasil menguasai chart domestik di Koreanya gitu, New Jeans juga berhasil menguasai chart internasional. Ini gue kutip beritanya berdasarkan portal berita Kopamex di Instagram yang berjudul setelah 8 hari debut New Jeans berhasil masuk chart Billboard dengan Attention. Keterangannya gini guys, Selasa 9 Agustus menurut chart terbaru Billboard Attention, New Jeans menempati posisi 174 Global Excel US. Ini merupakan chart yang memberi peringkat volume streaming dan penjualan lebih dari 200 negara atau wilayah di seluruh dunia. New Jeans membuktikan popularitasnya dengan menempati namanya di chart Billboard dalam 8 hari sejak debut minggu lalu. Ini grup sangat cocok kita sebut Rookie Monster. Inilah Daryl Rookie Monster yang mana baru debut dengan lagu debutnya berhasil menguasai chart domestik, juga berhasil masuk chart Billboard padahal baru debut baru 8 hari sejak mereka debut. Dan ini adalah girl group yang sudah lama tidak terjadi. Gue nyari beberapa alasan
kenapa Kanet sangat menunggu girl group ini ternyata selain karena konsepnya dianggap fresh, yang paling utama dan paling penting adalah karena kehadiran Min Hee-jin, direktur untuk sublabel Adore gitu. Sublabelnya Hype Label sini. Yang buat nggak tahu, Min Hee-jin ini dulunya ini adalah nama lama di dunia K-pop. Dulunya beliau adalah salah satu petinggi SM Entertainment, salah satu direktur di SM Entertainment kalau gua nggak salah. Koreksi kalau gua salah. Intinya dia adalah salah satu otak di balik girl group atau boy group legendarisnya SM seperti SNSD, FX, SHINee dan lain-lain gitu. Jadi orang udah tahu kalau Min Hee-jin ini kalau debutin girl group atau grup K-pop itu nggak asal-asalan dan pasti punya konsep yang baru, yang kuat, yang fresh gitu. Dan dia kembali membuktikan lewat New Jeans ini gitu. Min Hee-jin berhasil memberikan New Jeans konsep dan warna yang benar-benar akhirnya dicintai oleh masyarakat padahal baru banget debut. Dan gue salut banget sama Min Hee-jin gitu. Yang paling menarik, New Jeans ini kan muda banget. Kemarin gue ngasih tahu ya kenapa gue nggak nge-reaction lagunya mereka, karena gue agak deg-degan karena mereka masih terlalu kecil menurut gue. Maknainya kelahiran 2008 coba, lebih muda daripada murid-murid yang pernah gue ajarin gitu. Jadi gue agak takut pertama gue takut justru pakaian mereka atau gimana atau konsep mereka kurang pas sama umurnya, ntar gue nonton kayak merasa berdosa gitu. Tapi setelah gue lihat, menurut gue nggak ada yang salah sama konsepnya dan menarik gitu. Jadi kedepannya gue akan ngikutin New Jeans juga, dan mungkin kalau mereka comeback lagi gue akan berani bikin MV reactionnya gitu. Intinya ini grup masih muda, terlalu muda bahkan. Yang paling tua 2004, paling muda 2008, tapi pencapaiannya udah segila ini. Ya, di bawah tangan Min Hee-jin, We Trust gitu. Jadi buat kalian yang belum kenal New Jeans, kepoin coba. Terutama lagunya Attention yang berhasil peringkat 1, memang sebagus dan se-worth it. Itu keren banget buat New Jeans. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita yang menurut gue cukup kontroversi tapi menarik untuk dibahas nih, yang gue kutip dari portal berita K-Vibes di Instagram yang berjudul "Belum ada yang menonjol, Kanet prediksikan akan sulit menentukan pemenang boy group rookie tahun ini." Nih isi beritanya guys, idola K-pop adalah salah satu industri yang paling kompetitif dan sengit dengan puluhan grup idola membuat debut mereka. Oleh karena itu, para idola K-pop harus memiliki ciri khas agar menonjol dan mendapatkan popularitas yang dibutuhkan untuk membawa mereka ke puncak karir. Tahun ini benar-benar booming girl group karena sudah ada beberapa grup idola wanita yang telah membuat kesan mendalam dengan visual yang luar biasa, penampilan dan musik yang menarik, serta menerima cinta dari masyarakat umum. Di sisi lain, banyak netizen mengatakan ini mungkin tahun yang sulit untuk memilih boy group pendatang baru terbaik karena tidak banyak boy group pria yang menonjol saat debut tahun ini. Seorang netizen memulai diskusi di komunitas online dan bilang bahwa tidak ada boy group yang menyebabkan sensasi yang pantas mendapatkan penghargaan Rookie of the Year. Jadi kali ini saya pikir mereka harus menyingkirkan pemisahan rookie pria dan rookie wanita. Ada girl group yang pasti pantas mendapatkannya. Terus ini beberapa grup pria yang debut tahun ini menurut netizen ya: Trance, Kailas, G-Weaver, Black Level, Tempest, Tan, 9i, Unit, 10X, Blank 2Y, Superkind, Atbo, dan lain-lain gitu. Dan ini beberapa komentar dari netizen. Ini benar-benar tidak bisa memikirkan boy group yang muncul di pikiran untuk Rookie of the Year tahun ini. Yang kedua, saya pikir mereka harus memberikannya kepada grup dengan hasil terbaik. Yang ketiga, saya tidak tahu boy group pendatang baru tahun ini. Yang keempat, apakah ada boy group yang debut tahun ini. Yang kelima, girl group rookie sangat menonjol tetapi tidak ada boy group untuk rookie. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, Kanet berpendapat bahwa boy group rookie tahun ini tidak ada yang berkesan dan tidak ada yang layak mendapatkan penghargaan Rookie of the Year gitu. Dan bahkan mereka bilang di sini kan Kanet bilang bahwa mereka tidak perlu lagi bikin penghargaan. Mereka yang dimaksud sini adalah ajang-ajang penghargaan ya, nggak perlu lagi bikin penghargaan untuk best rookie untuk boy group dan best rookie untuk girl group. Kan biasanya selalu seperti itu. Kanet bilang tahun ini digabungin aja best rookie aja gitu, nggak usah ada versi boy group dan girl groupnya gitu, karena boy groupnya sangat tidak ada nama. Mendingan diadu boy group sama girl group dan pemenangnya otomatis lebih banyak kemungkinan girl group yang menang, karena kita tahu girl group tahun ini banyak sekali yang sudah menimbulkan kesan yang kuat dan bahkan namanya mentereng. Mulai dari Ivy yang debut akhir tahun lalu, terus ada NMIXX dari JYP, ada Kep1er dari Girls Planet 999, lalu ada LE SSERAFIM, lalu ada New Jeans yang paling baru yang tadi kita bahas, Rookie Monster gitu. Jadi perebutan untuk Rookie of the Year tahun ini versi girl group sangat sengit, sedangkan boy group banyak karena sih yang tidak. Bahkan tadi komentarnya jahat banget kan, emang ada boy group yang debut tahun ini sampai kayak gitu, saking berarti banyak boy group yang debut tahun ini kurang berkesan bagi KNS gitu. Dan pemilihan Rookie of the Year tahun ini untuk boy group juga dianggap tidak bergengsi gitu. Nah, gue mau nanya sama kalian, apakah kalian setuju? Jujur kalau gue pribadi, gue tahu ada nama-nama kayak TNX, Tempest gitu. Cuman kalau buat gue pribadi ya, gue nggak nontonin semuanya.
buat gue pribadi memang nama mereka sekarang yang gue lihat kurang sementereng nama-nama girl group, sedangkan nama kayak Ivy disebut mulu, NMIXX disebut mulu, Le Sserafim, New Jeans, terus Kep1er juga disebut mulu gitu. Jadi ya bingung juga gue makanya nanya sama kalian. Buat yang kalian yang mungkin lebih memperhatikan boy group K-pop, siapakah yang paling pantas untuk dapat Rookie of the Year versi boy group menurut kalian? Dan atau apakah kalian malah setuju sama Kanets mendingan digabung penghargaan Best Rookie Girl Group dan Boy Group gak usah dipisah supaya kemungkinan menangnya girl group ini lebih kuat gitu. Karena kalau misalnya ajang penghargaan banyak kan bisa jadi adil tuh karena girl group diadu sama girl group aja semuanya. Maksudnya kalau karena girl group itu dapat nominasi di semua ajang penghargaan, siapa tahu di ajang penghargaan ini yang menang grup A, misalnya Ivy yang menang, di sini NMIXX, di sini Le Sserafim, di sini New Jeans, di sini Kep1er misalnya gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa emang layak semua. Girl group tahun ini tuh mentereng banget. Ini salah satu disebutkannya sebagai ini adalah salah satu tahun terberat untuk memilih girl group rookie karena saking bagus-bagusnya yang debut gitu. Nah, jadi kalian setuju pendapat kalian atau menurut kalian enggak kok ada boy group yang bagus tuh yang ini gitu. Siapa? Silahkan teruskan pendapat kalian di kolom komen ya. Dan berita terakhir yang ingin gue bahas masih dalam hype-nya Blackpink. Jangan bosen-bosen karena ini adalah bulannya Blackpink sampai September nanti masih bulannya Blackpink buat gue karena kita udah nunggu lama banget. Yang pertama pengen gue bahas adalah mengejutkan tiba-tiba YG mengeluarkan teaser Blackpink Born Pink second album dan keluarnya 16 September 2022. Ini salah satu hal yang mengejutkan. Biasanya YG kan udah ngeluarin yang kemarin teaser untuk lagu terbaru Pink Venom, biasanya teaser Pink Venom dulu sampai Pink Venom keluar baru nyebutin tanggal untuk rilis full albumnya gitu kan. Ini belum keluar Pink Venom, bahkan teaser untuk Pink Venom yang teaser videonya belum ada, tiba-tiba malah ngeluarin teaser ini tanggal untuk yang bulan Septembernya. Mereka kayak mungkin nggak mau dibilang ntar nggak usah percaya YG, PHP YG mah nggak, mungkin mereka nggak mau dibilang gitu. Jadi wah gua kasih nih tanggalnya nih, udah pasti tanggal segini sampai segini gitu. Nah lu capek-capek dah tuh nunggu teaser aslinya kayak gimana. Karena lagu Pink Venom kan tinggal beberapa hari lagi, nggak semingguan lebih lagi gitu. Tapi sampai sekarang teaser videonya belum ada tuh, atau teaser poster muka Blackpink yang ada member Blackpinknya belum ada gitu. Dan malah dikasih ini. Gimana nih pendapat kalian terhadap YG yang tiba-tiba ngasih tanggal-tanggal dulu? Apakah ini salah satu bentuk revolusi YG untuk menjadi lebih baik supaya nggak dibilang PHP? Coba tulis di kolom komen. Terus satu lagi yang ingin gue bahas tentang Blackpink adalah salah satu keinginan subunit dari Kanets terhadap member Blackpink. Menurut gue ini adalah salah satu bahasan yang seru. Sekali lagi ini bukan untuk memecah belah, untuk berantem-berantem. Ini buat seru-seruan aja, nggak usah ribut. Karena di portal beritanya pun santai-santai aja, nggak usah dikit-dikit dibawa berantem. Ini bentuk nge-hype-nya aja, bentuk fantasi kita terhadap keinginan kita untuk kemajuan Blackpink gitu. Jadi habis bahas ini kita bahas dengan happy-happy, oke? Yang lo suka berantem-berantem nggak usah nonton deh, skip aja yang suka berantem-berantem. Nih gua bacain dulu portal berita Pancave di Instagram yang berjudul setelah live bersama netizen Korea berharap Jennie dan Rose Blackpink bisa bentuk subunit. Nih si artikelnya guys, netizen mengharapkan unit Jennie dan Rose Blackpink setelah keduanya terlihat live bersama. Seorang netizen di situs Pan membuat postingan yang mengatakan, lihat visual Jennie dan Rose, mereka datang ke V-Live untuk flirting. Baru beberapa saat lalu Lisa dan Jisoo Kim, mereka dimaksudkan untuk melakukannya bersama tapi jadwalnya tidak pas. Begini komentar netizen lain. Jennie bisa menjadi unit terbesar di dunia, tolong berikan kami album. Yang kedua, mereka gila. Yang ketiga, sudah terlalu lama Blackpink, aku penggemar grup lain tapi aku masih terkesan berapa lama sejak aku melihat mereka berdua sangat cantik. Yang keempat, Jennie. Yang kelima, Jennie mengatakan bahwa itu akan melampaui apa yang bisa kita bahkan, aku sangat menantikannya. Nah jadi itulah isi beritanya guys. Siap, kemarin sempet juga Jisoo Lisa live, terus ada Rose Jennie dan Kanets berspekulasi untuk pingin deh ngelihat subunit Jennie Rose. Ya sebenarnya gue nggak tahu nih ya, YG tuh kalau mempertahankan Blackpink menurut gue harus banget sih kalau menurut gue. Kalau gue nih ya, berandai-andai gue jadi gue jadi petinggi di YG, gue akan mempertahankan Blackpink, gue akan menyodorkan kontrak. Kan kita semua, gue sering banget bahas, tahun depan adalah tahun dimana kontrak Blackpink dan YG habis dan mereka bebas memutuskan mau memperpanjang kontrak di YG atau tidak. Bisa jadi kejadiannya semua memperpanjang kontrak dan Blackpink berlanjut di bawah bendera YG. Bisa jadi salah satu dari mereka, atau salah dua, atau salah tiga dari mereka keluar dari agensi. Ada juga yang tetap di agensi gitu. Jadi mungkin Blackpink bisa tetap ada,
tapi memang comebacknya jadi sulit. Mungkin kayak 2PM atau SNSD di mana membernya masih ada yang di agensi lama, ada juga beberapa member yang keluar. Kita tahu sekarang udah banyak grup yang seperti itu. Atau bisa jadi seluruhnya keluar dari YG Entertainment, dan itu kalau seluruhnya keluar kemungkinannya juga ada dua. Bisa jadi mereka cuman ya udah sibuk sendiri-sendiri dengan cita-cita dan goalsnya masing-masing, atau mereka keluar tapi mereka kayak GOT7 ngambil semua properti Blackpink ke agensi YG Entertainment gitu. Mereka berdiri sebagai Blackpink sendiri tapi bukan lagi di bawah YG. Kemungkinannya masih sangat banyak. Tapi kalau gua jadi petinggi YG, harga mati menurut gua memperpanjang kontraknya Blackpink. Salah satu cara supaya idol masih mau memperpanjang kontrak adalah menyodorkan kontrak baru yang lebih bagus, lebih manusiawi, yang lebih mungkin diterima sama mereka gitu. Kalau gue jadi YG, gue kan naruh kontrak, lo boleh comeback kapanpun lo yang mau. Salah satu tulisan kontrak gue kayak gitu. Kalian boleh comeback kapanpun kalian mau, kalian boleh harga perjanjian misalnya dari 50-50 tetap 50-50, atau mungkin nggak apa-apa gue ngalah dikit 40-60 boleh misalnya. Terus lo akan lebih aktif di variety show atau di drama sesuai dengan lo yang mau. Dan salah satunya adalah gue akan bikinin kalian comeback. Kalau kalian comeback yang nggak bisa berempat, akan ada comeback subunit, solo, dan lain-lain gitu. Kita tahu Jisoo masih kurang untuk di antara member Blackpink. Jisoo yang belum solo, dan kita semua nunggu solonya Jisoo juga, entah kapan, semoga secepatnya gitu. Tapi salah satu yang paling penting dari Blackpink adalah kita udah pernah lihat Blackpink berempat dan wah banget mereka, solonya mereka masing-masing juga wah gitu. Tapi masih ada yang belum dicoba Blackpink, yaitu subunit. Dan subunitnya Blackpink ini masih sangat, subunit Blackpink ini menurut gue harus dua-dua, karena kalau tiga orang, satu nggak diajak, kesian yang satu gitu, rugi, mendingan berempat sekalian gitu. Jadi kalau mau subunit dua-dua, dan dua-dua ini bener-bener bisa semuanya. Misalnya kayak Jennie Rose, Jennie Jisoo, Jennie Lisa, Rose Jisoo, Rose Lisa, Jisoo Lisa, ngerti gak? Masih bisa bener-bener diacak-acak nih formulanya Blackpink gitu. Dan ini salah satu yang keinginan Kanes adalah Rose Jennie. Kita tahu Rose dan Jennie dua-duanya sangat fasih berbahasa Inggris, dua-duanya pernah tinggal di luar negeri. Rose bahkan besar di Australia gitu. Maksud gue, kalau mereka berdua dengan gaya mereka yang sama-sama bisa dibilang vokalnya kuat gitu, Jennie juga punya kemampuan rap gitu, mereka bisa tuh lagu-lagu yang Latin ya, joget gitu. Gue gak kebayang sih kalau mereka berdua bikin subunit. Gue juga pengen lihat Jen Lisa dengan subunit yang hip hop banget. Gue pengen lihat Jennie Jisoo. Kalau Jennie Jisoo tuh gue udah kebayang pasti konsepnya imut-imut lucu tuh bisa tuh. Atau Rose Lisa kan maknanya dua orang tinggi, itu lagunya lebih ke swag tuh Rose Lisa gitu. Terus Lisa Jisoo, ya kalau ada Jisoo pasti lebih ke lucu sih menurut gue. Lisa Jisoo juga bisa tuh konsepnya imut-imut, karena mereka berdua aja selalu lucu gitu. Rose Jisoo juga bisa. Kalau Rose Jisoo lebih ke balad menurut gue, dua-duanya suaranya juga kuat di balad, itu bakal mantep banget sih. Jadi gimana tanggapan kalian? Kita berandai-andai aja, seandainya kita punya hak atau kita diperbolehkan untuk vote, siapa subunit Blackpink yang paling kalian inginkan untuk terlihat dulu. Empat-empatnya tentu semuanya bisa kita bikin kayak tadi, semuanya saling bersubunit. Tapi subunit siapa yang pertama paling kalian tunggu, dan kasih alasannya kenapa kalian nunggu. Serunya di mana kalau mereka bikin subunit? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen ya. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.